Bayangkan di pagi yang cerah ketika kamu duduk di depan rumah. Ada sosok gadis cantik yang datang mengunjungi rumahmu dengan membawa ID card dan driver. Kemudian berkata, "Selamat, kamu adalah Kamen Rider." Kamen Rider Geats adalah serial Kamen Rider yang dimulai pada tahun 2022 oleh Toei Company setelah serial Kamen Rider Revice. Alih-alih membuat rider bertarung satu sama lain, selayaknya Kamen Rider Yuki, Takahashi selaku penulis mencoba menggabungkan gaya permainan selayaknya Kaiji dan serial Netflix yang cukup populer dan lagi hangat dibicarakan, yaitu Squid Game, yang kemudian melahirkan konsep Desire Grand Prix, atau aku singkat aja DGP. Halo teman-teman, selamat datang di channel Film Studio dalam segmen Yaping Film, tempat kita bahas anime, tokusatsu, dan series Jepangan. Jujur, serial ini cukup membuatku berulang kali terkecoh di awal serial. Cara serial ini memberikan plot twist dan misteri bisa dibilang cukup elegan untuk serial yang ditunjukkan untuk anak-anak. Peringatan, video ini mengandung spoiler berat, mengingat banyaknya plot twist penting yang akan aku paparkan dalam serial ini, yang mungkin akan mempengaruhi pengalaman kalian ketika menonton. Buat kalian yang alergi spoiler, bisa skip dan lanjut nonton lagi bagi kalian yang penasaran dengan opiniku terkait serial ini. Tanpa berlama-lama, ini dia Kamen Rider Geats. Desire Grand Prix, sebuah kompetisi permainan bertahan hidup di mana para peserta harus melindungi kota dari ancaman misterius yang dikenal sebagai Jamanto. Masing-masing pemain diberikan ID card dan Desire Driver, lalu menjadi Kamen Rider untuk melewati sejumlah tantangan agar dinobatkan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah utama, yaitu kemampuan untuk menulis ulang dunia dengan keinginan apapun yang mereka inginkan. Di awal serial, kita diajak untuk berkenalan dengan Sakurai Kewa, seorang yang lugu, penuh empati, dan mendambakan perdamaian dunia yang hidup sebagai pengangguran. Di suatu momen dalam mimpi, dia bertemu dengan S, seorang pemain di DGP. Dan karena momen itulah, Kewa akhirnya menjadi yang dipilih menjadi peserta dalam permainan DGP. Dalam DGP, Kewa bertemu dengan pemain lain dengan keinginannya masing-masing. Salah satunya S. Ukyo, seorang pemuda percaya diri dan karismatik selayaknya Tendo dalam serial Kamen Rider Kabuto, yang selalu membuat permintaan remeh-temeh. Kemudian ada Neon Kurama, waifu kalian. Diam! Putri konglomerat yang mencoba kabur dari rumah dengan keinginan untuk mendapatkan cinta sejati. Michiaga Asuma, seorang pemberani dan berpendirian teguh dengan keinginan yang di awal cukup membuat kita berpikir bahwa dia adalah karakter jahat, yaitu kekuatan untuk menghancurkan semua Kamen Rider. Pembangunan dunia di sini bisa dibilang cukup kompleks daripada serial Kamen Rider lain yang udah aku tonton. Namun, serial ini tidak terjerumus untuk bertele-tele menjelaskan konsep dunia yang telah ia bangun. Jadi, tidak hanya omon. Belum lagi penyajian plot yang bertahap dan berulang kali membuat kita, khususnya aku yang sudah akrab dengan serial Kamen Rider sekalipun, dapat terkecoh dengan penyajian plot twist dalam serial ini. Bukan hanya pemahaman kita terhadap para tokoh yang berubah, tapi pemahaman kita tentang DGP dan konsep serial pun diputar balikan 180 derajat. Di mana di awal serial kita diberikan sepotong informasi tentang DGP, sebuah game yang membuat para rider saling bersaing untuk memperebutkan gelar Desa Shim. Dan kita diarahkan untuk berpikir bahwa game tersebut akan bertahan selama serial ini berlangsung. Dan di akhir, kita akan menjumpai Edge sebagai pemenang. Tapi, selamat, Anda kena prank. Kewa, Neon, dan Michiaga langsung gugur dalam permainan.
dan Edge menjadi pemenang dalam game tersebut. Bukan cuma itu, setelah plot twist yang menyebalkan itu, seketika Angel cerita diarahkan ke misteri sosok Edge selaku juara bertahan dalam permainan tersebut, dan juga diarahkan untuk menganggap Game Master sebagai antagonis utama dalam serial ini. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Selamat, Anda kena prank. Dan lagi-lagi aku kena prank. Ternyata bukan Game Master lah antagonis utama. Dia berwenang untuk menjalankan format game, tapi dia bukanlah antagonis utama. Dan pola tersebut terus berulang sampai di pertengahan serial. Kita tak hanya tertarik untuk menyingkap siapa sebenarnya si Edge, DGP, Misiaga, Neon, dan beberapa tokoh lain. Tapi juga tertarik bagaimana serial ini akan berlanjut dan diakhiri. Bukan serial yang bagus jika penyajian dunia dan plot yang matang tanpa diimbangi dengan pengembangan karakter yang dekat bagi penonton. Nah, dalam serial Kamen Rider Kids, semua itu bukan menjadi hal yang perlu dipermasalahkan. Walau tetap ada beberapa momen di mana perubahan karakter terasa kontras. Namun kita dapat memaklumi mengingat ini adalah serial anak-anak dan juga perubahan karakter tersebut tetap memiliki pemicu yang cukup manusiawi. Seperti Keiwa yang pada awalnya pemuda altruis naif dengan keinginannya yang naif untuk melindungi dunia manusia dan bertujuan akan perdamaian dunia. Kemudian keinginan tersebut bergeser ke arah yang berseberangan. Karena kakak yang merupakan satu-satunya keluarga Keiwa secara tidak sengaja terbunuh oleh Michiaga. Terasa manusiawi jika Keiwa membelot karena kakaknya merupakan satu-satunya alasan Keiwa untuk melakukan tujuannya. Atau seperti Neon yang di awal terasa seperti anak manja khas putri seorang konglomerat yang membuat setiap tokoh ingin mencoba melindunginya. Di seiring berjalannya serial, Neon bertahap menjadi karakter dewasa. Terlihat dari bagaimana cara Neon bersikap di situasi tak terduga. Mencoba memahami orang tuanya dan belajar arti dari cinta itu sendiri. Tokoh yang tak kalah keren dibanding Edge yaitu Michiaga. Di awal kita diarahkan untuk membencinya karena sikapnya yang bebal dan keras kepala. Terlebih lagi dengan tujuannya yang ingin mengalahkan Kamen Rider. Namun seiring berjalannya serial kita tahu alasan kenapa Michiaga melakukan itu. Dan terungkap, bukan atas dasar kebencianlah Michiaga ingin mengalahkan Rider, tapi agar para Rider tidak mendapatkan penderitaan seperti temannya yang terbunuh saat permainan berlangsung. Dengan mengalahkan Kamen Rider, berarti Kamen Rider tidak harus terbunuh oleh Jamanto untuk keinginan mereka. Dan lucunya, keinginan sejati dari Michiaga adalah keinginan yang sangat sederhana, yaitu memakan daging sapi. Ada lagi Edge yang di awal menjadi tokoh karismatik, percaya diri, dan terencana, seolah-olah merupakan tokoh tanpa celah dan kelemahan sama sekali. Namun seiring serial berjalan, berlahan-lahan kita ditunjukkan bahwa Edge juga manusia biasa, yang merindukan belas kasih seorang ibu, dan bahkan bersedia untuk mengulang-ulang rasa sakit dengan terlahir kembali dan mengikuti DGP hanya untuk bertemu dengan ibunya. Hubungan di setiap karakter juga terasa dinamis dan mengalir mendekati sempurna untuk serial anak-anak. Tak hanya untuk para rider, para pendukung Kamen Rider juga diberikan porsi pengkarakteran yang pas untuk menunjukkan sisi lain penggemar. Ada penggemar yang memang kagum dengan ridernya, ada yang sebatas ingin ridernya menderita, ada juga yang ingin ridernya menjadi sosok ideal rider seperti dalam pikirannya. Sebuah metafora yang pas untuk kita yang melihat idola dari depan layar. Belum lagi desain Kamen Rider yang terasa fungsional. Sebuah konsep desain yang jarang kita temui di pertengahan Heisei sampai Rewa. Kepala bentuk hewan yang mewakili identitas rider sekaligus karakternya. Seperti Geese dengan bentuk kitsune yang merupakan makhluk mitologi Jepang dengan karakter cerdas, gemar menipu, namun setia selayaknya Edge, dan menjadi bijak seiring bertambahnya ekor dari kitsune. Konsep serupa diterapkan kepada karakter Edge. Atau Kamen Rider Tekkon dengan bentuk hewan tanuki, sosok yang mudah dibodohi selayaknya Keiwa. Hal serupa konsisten diterapkan untuk setiap Kamen Rider lain seperti Buffa dan Neko, menjadikan bentuk rider terlihat bukan sekedar pilihan random.
tapi dipilih dengan pertimbangan yang matang berdasarkan karakteristik hewan tertentu. Serial ini juga sangat tahu bagaimana cara meningkatkan kekuatan rider yang tidak membabi buta, yang terkadang merusak eskalasi kekuatan dan estetika dari form originalnya. Peningkatan kekuatan dibuat dengan porsi yang pas dan rider juga tidak terlalu bergantung dengan kekuatan armor tertentu. Sebagaimana ditunjukkan pada Gitz yang memakai persenjataan yang lemah, namun berkat kecerdikan dan kekuatannya, ia dapat memenangkan permainan. Hal sederhana namun terkadang luput diperhitungkan dalam serial Kamen Rider. Setiap armor dan senjata memiliki spesifikasi dan tingkat kekuatan yang jelas. Juga menyesuaikan kemampuan dari penggunanya. Seperti Magnum yang cocok untuk pertarungan jarak jauh. Seperti Gitz dan Rider serupa. Atau Zombie yang cocok untuk petarung kuat jarak dekat seperti Buffa dan Rider serupa. Konsep seperti inilah yang membuat aku selaku penonton tidak merasa bosan dengan setiap upgrade form Kamen Rider. Belum lagi kita sering menjumpai bagaimana Rider memperebutkan race battle, yang membuat kita merasakan ketegangan yang sama seperti perebutan Bad Rider ketika menonton serial Kamen Rider Fights. Terlihat sekali serial ini berusaha untuk membahas sesuatu yang penting dan mungkin relate dengan kita selaku penonton, yaitu keinginan dan kebahagiaan. Selayaknya arti lirik dari opening yang berjudul First Class, dalam serial ini ditunjukkan bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan keinginan dan kebahagiaan. Bisa mengorbankan kebahagiaan orang lain maupun mengorbankan nyawa sendiri, seperti hadiah megah dari DJP yang mengabulkan segala keinginan yang mustahil, namun dengan mengorbankan kebahagiaan dari orang lain. Dan setiap rider bersedia untuk mati, menghadapi teman, bahkan membunuh teman sendiri untuk mendapatkan hadiah dari DJP. Dan pesan ini konsisten dibawakan dari awal sampai akhir serial. Yang membuat pesan ini bukan hanya sekedar pemanis dalam serial ini. Dan di ending kita diberikan konklusi bahwa keinginan dan kebahagiaan sejati adalah keinginan yang manusiawi. Keinginan yang tidak merenggut kebahagiaan orang lain. Dan ironisnya, keinginan itu tidak didapat dari memohon kepada Dewi Pencipta, makhluk yang digunakan DJP untuk mengabulkan permohonan. Sebuah kesimpulan yang cukup elegan untuk serial yang ditunjukkan untuk anak-anak. Terlepas dari betapa bagusnya serial ini, Gitz masih memiliki beberapa kekurangan yang masih lazim dilakukan di beberapa serial Kamen Rider. Salah satunya plot armor. Ada plot armor yang masih bisa ditolerir, dan ada juga plot armor yang terasa mengganggu. Seperti Neon yang dapat menggunakan driver milik ayahnya, ya ini sebenarnya dapat diwajarkan mengingat Neon mendapatkan bantuan dari kekuatan Edge. Tapi ya bagiku agak ganggu aja. Kayak eskalasi kekuatan dari Edge sebagai Tuhan ini masih belum terukur dengan jelas dalam serial ini. Juga aku mendapati di beberapa shot masih terdapat green screen yang terasa kasar, terutama pada arena Grand Prix. Kalau ini menurutku masih kekurangan minor lah, mengingat hal semacam ini juga lazim terjadi di beberapa serial Kamen Rider. Walaupun terdapat beberapa kekurangan, tak menafikan bahwa serial ini menjadi serial Kamen Rider terbaik yang pernah aku tonton di era Reiwa. Penyajian plot twist elegan, pembangunan karakter bertahap, dan konsep desain Kamen Rider yang penuh pertimbangan menjadikan serial ini layak untuk dinikmati oleh berbagai umur. Untuk anak-anak masih mendapati rider yang penuh warna, dan untuk orang dewasa kita masih mendapatkan pesan moral yang elegan. Seperti biasa dan tak pernah bosan untuk mengatakan bahwa ini adalah opini pribadiku terkait serial ini. Tentu sangat aku persilahkan untuk teman-teman yang tidak setuju dengan opiniku untuk menulis di kolom komentar. Apakah opiniku relevan atau justru layak untuk dikritisi? Jika teman-teman dapat insight baru, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini mendapatkan kebahagiaan yang manusiawi seperti Neon, Keiwa, dan Matsuaga. Terima kasih.